inilah menu makan siang di hotel Enak Ora Batok Kaji kepaksa. Harus bersyukur dikasih makan. Komplain itu wajar ya, karena saya bertahun-tahun kerja di catering, banyak komplainan. Itu adalah masukan buat saya sebagai tukang masak untuk berbenah diri. Pemerintah Indonesia mesti bijak dan mesti tegas. Ketika ada catering jamaah haji yang ditemukan seperti itu, tindak lanjuti. Pendampingan dari keluarga itu sangat penting sekali, karena nyawa manusia itu sangat penting. Jangan asal-asalan ramalan sia tapi buktinya apa? Banyak kejadian tahun 2023 banyak yang meninggal. Dari jamaah travel saya 2 orang meninggal ya. Masalah antusias. تمسك المطعم انا ده خلاص روح ناحية الشارع يسار. لسه في يسار تاني؟ ايوه الدنيا كلها اليوم يسار. زعلان؟ انا زعلان؟ ادري. مش عارف انا زعلان منين؟ يسار يسار. يسار منين؟ فاضية هذا الشارع. الارض فاضية. اقول لك يسار مع الشارع، ما اقول لك العمارة على الشارع والارض على الشارع. عند الباقي الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rian Survivor. Kali ini saya berada di dalam taksi ya. Ini diuter-uterin dulu bareng penumpang yang lain ya di kota Madinah Munawwaroh ini. Ini kita menumpang dengan taksi umum ya. Ongkosnya sangat murah sekali karena kita bareng dengan penumpang yang lain ya. Masya Allah tabarakallah. Ini mobilnya sebenarnya bagus ya, cuman karena muter-muternya ini yang bikin saya mabok, bikin saya pusing ya. Kita akan jalan menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Ini nggak tahu ini kita berada di mana. Ada isim, what is your name? This is area مسهري. Asari. How many minutes from here to Nabawi? مسجد Yes. 10 minutes ان شاء الله. Jadi kita diubek-ubekin dulu ke tempat lain. Kita menuju ke Masjidil Haram selama 10 menit ya. Masya Allah, ini di depan. Oke, akhirnya saya sampai di Masjid Nabawi ya. Ini saya biasanya nggak lewat pintu gerbang depan ya, namun sekarang karena muter-muter membawa bukan jamaah ya, penumpang lainnya, kita datang melalui pintu gerbang paling depan ya. Masya Allah tabarakallah. Ini sebenarnya ada banyak yang harus saya bahas di kesempatan kali ini. Malam hari pergi ke Masjid Nabawi ya. Sembari kita jalan ya, kita bahas dulu yang ada di sini. Nanti kita bahas intinya di akhir video. Ini kalau kita berada di Masjid Nabawi, kita boleh icip-icip atau menikmatin malam hari jajan di area pintu nomor 333 dan 334 sampai 36 ya. Ini kita bisa menikmatin
makanan Indonesia dan juga Malaysia ya. Di sini kita bisa menikmati menu dari berbagai negara ya. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang kenaikan biaya haji untuk tahun 2024 ya. Ini saya ingin speak up. Saya yang sudah 4 tahun di Kota Madinah Al Munawwarah ini, karena saya memiliki data ya, atau pengalaman biasa mengunjungi jamaah haji yang dari Indonesia di perhotelan pemondokan area Kota Madinah Al Munawwarah ini, khususnya Masjid Nabawi ya. Karena banyak sekali yang saya temukan untuk servis ya. Kalau untuk pemondokan itu mungkin saya tidak akan komentar, namun ada lagi yang saya akan komentarin masalah menu ya. Menu catering yang berada di Kota Madinah Al Munawwarah ini di Masjid Nabawi. Karena jamaah mungkin di Kota Madinah ini jamaah haji menginap sampai 8 hari atau 9 hari ya, biasanya untuk mengejar sholat sunnah arba'in ya. Dan di situ pengalaman saya banyak ditemukan menu-menu catering yang di bawah standar menurutku ya, karena saya juga berpengalaman di bidang catering selama 8 tahun di Kota Yanbu ya, di catering masakan Indonesia dan Filipina ya, untuk perusahaan petrol. Dan juga saya datang Kota Madinah Al Munawwarah ini, ke Kota Madinah Al Munawwarah ini juga pertama sebagai staff catering ya, masak untuk makanan Indonesia, tapi waktu itu digagalkan karena ada masa pandemi ya. Sebelumnya saya servis makanan untuk jamaah umroh, makanan India ya. Oke, ini dia, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sudah setengah bulan nggak kesini lagi ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenaikan biaya haji tahun 2024 yang awalnya diperkirakan untuk biaya berangkat haji di tahun 2024 itu 105 juta ya. Itu setelah dibahas di pemerintahan turun menjadi 93,4 juta ya. Dan itu untuk jamaah dikenakan biaya 56 juta yang mesti dibayar. Saya akan membahas bukan tentang kenaikan biaya hajinya, namun saya akan membahas kali ini tentang servis ya. Servis di Kota Madinah Al Munawwarah dari tahun ke tahun. Ini kita sambil jalan kaki ya, sambil melihat situasi dan kondisi di Masjid Nabawi. Ini yang saya tahu, servis di Kota Madinah Al Munawwarah ini saya temukan masih ada sesuatu yang saya tidak cocok ya dengan servis cateringnya, karena saya berasal dari dunia catering. Pekerjaan saya selama 8 tahun di masakan Indonesia dan Filipina untuk karyawan dan pekerja perusahaan petrol ya, dari Aramco, Samsung, Anabi, pokoknya perusahaan-perusahaan besar di Kota Yanbu. Kemudian di Kota Madinah Al Munawwarah ini ya, untuk servis jamaah umroh negara asal India ya. Di Kota Yanbu saya dunia catering selama 8 tahun. Jadi untuk pembahas catering itu saya tahu ya.
Ini saya akan membahas tentang menu makanan yang di bawah standar ya. Di tahun 2022 itu saya masih menemukan makanan yang menurutku ya rasanya juga ya gimana ya, seperti itulah ya. Ketika menu makanan dari ikan patin itu ngenes ya bagi saya yang orang Indonesia, kemudian datang jauh ke Tanah Suci, dikasih makan asal-asalan ya menunya, cuma ikan patin goreng, dapatnya buntut lagi, kemudian sayurnya semacam ditumis saja, semacam capcay, namun tidak bisa disebut dengan nama capcay karena bahannya juga ala kadarnya ya, rasanya hambar. Dan itu saya temukan dari tahun ke tahun ya. Nggak tahu jamaah haji dari masing-masing kloter itu merasakan menu seperti ini enggak ya. Karena di tahun 2022 saja yang hanya beberapa jamaah haji yang diberangkatkan itu menu cateringnya asal-asalan ya. Padahal yang kita tahu pemerintah Indonesia selalu ngomong biayanya selalu dinaikkan. Ketika servis jamaah umroh, maksudnya jamaah haji, cuma beberapa ribu saja servisnya seperti itu ya. Masya Allah ya, menurutku sangat jolim lah kalau kita ngurusin jamaah haji asal Indonesia yang selalu dinaikkan biayanya, namun ketika di sini diservis dengan makanan-makanan yang seperti itu ya. Masalahnya bukan satu kali dua kali saya melihat itu ya. Jadi setiap tahun itu sama, saya selalu menemukan menu seperti itu ya. Nanti saya sertakan videonya ya sekarang. Oke, kali ini jangan lupa jamaah haji lagi pada ngambil makan siang ya. Seperti inilah menu makan siang di Hotel Masjid Nabawi ya. Ada tumis seperti ini, timun sama wortel, dan juga ikan patin satu potong ya. Masya Allah, tabarakallah. Enak orang patok haji kepaksa ya, nikmatin aja. Jadi seperti itulah ya yang saya temukan setiap tahun masih ada menu seperti itu. Dan di komenan itu ada yang komen, para subscriber atau viewer saya, nggak tahu subscriber atau viewer saja, itu yang berkomen seperti ini, mestinya harus bersyukur ketika di Tanah Suci dikasih makan seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan masalah bersyukur atau tidak ya. Saya sebagai orang Indonesia bekerja di dunia catering, saya tahu itu. Dan itu sangat tidak layak ya kalau kita bekerja di catering. Kalau sudah kayak gitu, saya juga kena damprat, kena komplain dari perusahaan yang kita servis. Katanya harus mesti bersyukur, jangan ngeluh. Saya salut buat jamaah haji asal Indonesia ya, nggak ngeluh. Sebenarnya yang melaksanakan haji itu banyakkan orang bersyukur, nggak ngeluh. Namun saya yang melihatnya kasihan, menu asal-asalan itu masih selalu diservis untuk setiap tahunnya. Ketika melihat menu cuma dikasih buntut ikan patin, kemudian irisan potongan wortel, ketimun, udah dioseng-oseng berapa menit udah jadi itu.
Apa saya harus diam saja gitu menemukan menu semacam ini di kota Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan setiap tahunnya jamaah haji selalu dikenakan kenaikan biaya gitu. Masya Allah tabarakallah ya, jamaah haji itu di sini selalu bersyukur, nggak terlalu ngeluh pun wajar. Ketika kita menemukan sesuatu servis yang kurang bagus, ngeluh wajar. Dan itu mestinya harus tembus ke perusahaan cateringnya. Bener, saya juga merasakan sering dikomplain oleh para penikmat makanan saya. Makanannya seperti inilah, yang ada uletnya lah, yang makanannya katanya sederhana banget, kayak macam buat kucing, ikannya kecil-kecil apa segala macam, banyak komplainan. Saya tahu. Karena apa? Saya 8 tahun di catering perusahaan petrol di Yanbu. Kemudian saya datang lagi ke kota Madinah Al-Munawwaroh ini untuk servis catering India yang akan join berusaha ya untuk menang tender untuk catering Indonesia. Waktu itu saya ikut seleksi di tahun 2020 untuk di tahun berikutnya yang pada kesempatan itu tahun 2021 itu tidak ada haji, namun untuk 2022 itu saya kalah tenang tender ya, karena penyeleksiannya sangat ketat, bener-bener ketat ini ya. Karena apa? Yang dipertanyakan ini banyak ya. Ada berapa panci yang besar, ada berapa mobil box untuk pengiriman, ada berapa supir, ada berapa karyawan, ada berapa, pokoknya ditanyakan semua. Hasilnya apa? Saya tidak menang tender. Perusahaan saya gagal pada waktu tahun 2020. Karena apa? Nggak tahu seleksinya seperti apa. Karena kita nggak dikasih tahu apa yang mesti kita persiapkan untuk ikut join gabung untuk servis jamaah Indonesia ya. Kita hanya menerka saja, karena kita juga kan sudah servis jamaah dari India beberapa tahun. Terusan kita ikut diseleksi untuk servis catering jamaah haji ya untuk Indonesia, namun gagal karena nggak tahu alasannya apa. Katanya pas kita mendapatkan hasil rincian itu kita kalah, maksudnya tidak dapat tender itu. Jadi dipersilahkan dari pemerintah Indonesia untuk mengikuti seleksi tahun berikutnya ya. Dan nyatanya apa? Ketika jamaah haji datang ke kota Madinah Al-Munawwaroh, ternyata seperti itu yang saya temukan. Menunya juga asal-asalan gitu. Walaupun kita dari catering yang biasa-biasa saja, maksudnya kita akan merintis dari awal dari catering makanan India, ingin join ke servis catering makanan Indonesia dengan saya pribadi, tukang masaknya, dengan chef lain. Saya kalah tender gitu. Saya juga pengalaman di catering lain selama 8 tahun gitu. Pas ketika haji datang tahun 2022, saya temukan menu itu. Dan kemudian saya juga temukan di tahun kemarin yang saya sertakan videonya ya. Jamaah bingung mau dimakan kayak gitu menunya, kalau nggak dimakan karena butuh. Saya dari Indramayu, emang orang kampung ya. Melihat jamaah yang saya tengok, yang saya dampingi terus dari travel yang biasa saya bantu, saya selalu bantu jamaah asal Kabupaten Indramayu, travel dari guru saya. Saya gimana kalau nggak nyesek gitu, orang lihatnya seperti itu. Saya juga merasakan apa yang mereka rasakan, karena dari pengalaman yang saya dapat dari dunia percateringan di Saudi Arabia ini ya,
khususnya di Kota Yanbu selama 8 tahun servis untuk orang Filipina dan Indonesia ya, di perusahaan besar catering ini ya, dari mulai servis hotel Movenpick di Kota Yanbu, kemudian perusahaan perminyakan ya, petrol di Kota Yanbu, dari Samsung, dari Aramco ya. Saya banyak komplain, makanya jangan sekali-kali ada yang bilang harus bersyukur dikasih makan. Komplain itu wajar ya, karena saya bertahun-tahun kerja di catering, banyak komplainan. Itu adalah masukan buat saya sebagai tukang masak untuk berbenah diri gitu. Pemerintah Indonesia juga harusnya gitu. Kalau kita ada yang komplain, tunjukkan sikap kita sebagai pemerintah Indonesia, sebagai yang berwajib, tembus ke perusahaan catering, berikanlah ini ya, berikan apa ya, komplain yang terbaik gitu, agar setiap tahunnya ada perubahan. Jangan menu-menu yang disajikan itu saja ya. Minimal walaupun menunya bahannya sama, namun beda rasa gitu. Walaupun kecil ya wajarlah, kalau mungkin ada yang besar dan kecil, tapi banyakannya kecil, nggak ada rasa. Seperti yang saya perlihatkan di video gitu. Apa saya harus diam saja gitu sebagai orang yang berpengalaman di dunia catering? Enggak lah. Apalagi itu jamaah yang biasa saya tengok dari Kabupaten Indramayu, dari travel guru saya, karena saya juga sering bantu-bantu dari jamaah umroh sampai jamaah haji. Kalau bukan saya yang speak up, siapa lagi? Jamaah haji. Jamaah haji itu sekali saja pergi ke tanah suci, kemungkinan akan merasakan satu kali dalam hidupnya. Lah kalau saya berada di kota Madinah Al-Munawwarah berapa tahun, di kota Yanbu juga saya bolak-balik menengok jamaah umroh yang berada di sini walaupun jauh tempatnya. Jadi saya pengen speak up, itulah ya yang mesti dibenahi. Catering harus dibenahi, diperbaiki. Jangan sampai kita melihat lagi ya, kalau saya bisa bertahan sampai tahun depan, saya akan melihat menu yang akan disajikan catering-catering di kota Madinah ya. Saya akan lihat lagi. Kalau masih ada rezeki, saya bisa kerja di kota Madinah Al-Munawwarah, insya Allah saya tetap akan bantu-bantu jamaah umroh asal Kabupaten Indramayu, khususnya kampung saya yang biasa saya bantu travelnya. Selain catering juga, saya akan komentarin tentang kejadian tahun kemarin di Musdalifah yang telat jemputan sampai siang hari ya. Pas waktu itu, tahun kemarin itu lagi cuaca ekstrim, makanya banyak orang yang semaput, banyak orang yang kelimpungan, kurang minum, dehidrasi dan semacamnya ya. Itu tahun kemarin, harusnya tahun ini diperbaikin ya, bukan minta lagi jatah diperbanyak jamaah umrohnya. Tahun kemarin saja kejadiannya seperti itu. Kemudian ditambah lagi tahun depan akan menambah jamaah lagi sekitar kalau nggak salah 20.000 jamaah haji ya. Ntar kebayang nggak, tahun kemarin mestinya diperbaikin tahun ini, tapi tahun ini mesti nambah lagi jamaahnya sekitar 20.000 ya. Itu berapa jamaah ya yang mesti dihandle lagi, itu belum diperbaikin sudah. Jadi kita belajar lagi. Jadi setiap tahun itu kita selalu belajar, karena jamaah kita dari Indonesia kuotanya selalu minta nambah-nambah terus. Jadi gimana servisnya mau baik ya? Untuk tahun kemarin servisnya kurang baik, ditambah lagi kita harus belajar lagi, tambah banyak lagi. Emang kita harus seneng kuotanya ditambah lagi. Namun kalau tahun-tahun sebelumnya servisnya bagus, itu kita juga seneng, tambah seneng. Berarti servis tahun kemarin bagus, ditambah lagi, bolehlah gitu. Servisnya udah bagus, ditambah kuotanya, jadi kita belajarnya nggak terlalu ibaratnya
terlalu ribet ya, sudah pengalaman gitu. Nah, pengalaman tahun kemarin juga servisnya kayak gitu, ditambah lagi apakah akan sebaik tahun kemarin gitu. Tahun kemarin kejadiannya sampai banyak yang pingsan, banyak yang dehidrasi gitu. Itu juga kan mesti harus diperhatikan ya, servis transportasinya. Karena apa ya, saya speak up tentang haji tahun kemarin. Saya di sini itu merasakan betapa panasnya ketika waktu itu saya sebagai pekerja di Saudi Arabia. Walaupun saya bekerja di bagian dalam gedung ya, bukan di luar area pelataran gedungnya. Itu saya jalan kaki selama 10 menit itu sudah gelabakan saya. Karena biasanya saya kalau jalan untuk bekerja itu hanya 10 menit masuk lagi ke gedung. Kalau balik pun malam hari itu selalu di kamar. Jadi setiap hari cuma 10 menit saya merasakan panas di kota Madinah ini. Namun ketika melihat jamaah haji dari Indonesia sampai kepanasan dari pagi sampai siang itu, Masya Allah, itu saya kasihan banget. Karena waktu itu cuacanya sangat panas sekali. Diperkirakan cuacanya sampai 40 ke atas ya, 43 atau 45 waktu itu. Itu harus diperbaikin servis yang itu ya. Dari transportasi juga mesti tepat waktu. Karena kabaran ya, setiap hajian itu bertepatan dengan musim ekstrim panasnya ya. Semoga pemerintah Indonesia mendengarkan apa yang saya katakan ya, apa yang saya sampaikan, pengalaman saya di kota Madinah Munawwarah ini. Kemudian saya akan bahas tentang masalah jamaah lansia yang tidak mendapatkan pendampingan dari keluarganya ya. Ini saya juga sangat-sangat iri sekali mendengarnya ketika pemerintah Indonesia tidak memberikan kesempatan untuk keluarga dari jamaah lansia memberikan pendampingan haji ya. Karena apa? Tahun 2023 adalah tahun di mana jamaah haji asal Indonesia terbanyak orang yang meninggal ya. Kasus meninggalnya sangat banyak. Karena apa? Saya merasakan sendiri tahun 2023 jamaah asal Kabupaten Indramayu yang saya dampingin, saya bantu, meninggal 2 orang 1 kamar. Makanya saya sekalian maksudnya akan speak up tentang jamaah lansia yang butuh pendampingan ya dari keluarganya. Karena apa? Sangat berharga sekali nyawa manusia itu. Bukan hanya ya ketika berangkat haji dilepas. Ramah lansia bolehlah ramah lansia. Saya rasakan petugas kedokteran dari Kabupaten Indramayu sangat garcep. Namun bukan dari itunya saya komplain ini. Karena apa? Selain dari dokter yang garcep, yang bagus servisnya, orang yang sakit juga lansia butuh pendampingan dari keluarganya. Karena apa? Untuk untuk mengingat obat yang diberikan oleh dokter, itu mestinya yang didampingi itu ada anaknya atau siapa yang mesti ngerti apa kebutuhan jamaah haji yang sudah lansia ini ya. Karena jamaah haji yang sudah tua itu ada kasus panic attack ya. Setiap kejadian itu enggak seperti kita yang muda-muda slow, jadi kita relax. Orang-orang tua yang seperti lansia itu ada masalah sedikit itu paniknya minta ampun ya, apalagi sakit. Jatuhnya apa? Gak doyan makan, terusan sakit. Kalau bukan dari keluarganya, siapa lagi yang akan peduli? Karena dokter sekali datang sudah tidak akan datang lagi. Yang dampingin adalah orang sekamar. Sekamar juga kalau berada di kota Madinah Munawwarah itu disibukkan oleh kegiatan mengejar sunnah arba'in ya. Jadi itulah ya pentingnya pendampingan untuk jamaah haji yang sudah lansia. Kalau kita memberangkatkan jamaah haji yang sudah lansia, kita mesti servisnya lebih bagus lagi. Kalau kita nggak bisa memberikan servis yang bagus oleh pemerintah Indonesia, kasihlah servis itu kepada keluarganya, ikutkan anak-anaknya ataupun siapanya yang didampingi ya. Karena
menurutku nyawa manusia itu sangat penting sekali. Oke, saya akan bahas lagi tentang jamaah yang sudah lansia ya. Tahun kemarin yang saya dampingin kalau berada di Kota Madinatul Munawwarah, jamaah haji asal Kabupaten Indramayu, itu lansianya banyak juga ya. Dan salah satunya yang saya dampingin, tetangga saya meninggal. Walaupun datang bersama keluarganya atau suaminya, itu sama saja ya, panik melihat kejadian seperti itu. Karena ketika berada di sini ada kepanikan dari jamaah yang perempuannya, kemudian dia sakit karena banyak juga makanan yang tidak cocok, banyak yang dipantangin, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, yang dimakan hanya suplemen, juga roti-rotian saja, yang tidak makan daging-dagingan, pokoknya susah lah. Itu mesti ingat dari bermacam-macam jenis obatnya ya, yang mesti diingat pasti banyak ya. Nggak tahu waktu di Kota Mekah Al-Mukarramah dia ingat apa enggak obat yang dipakai gitu, yang diminum. Namun ketika saya di sini saya lihat, saya juga pusing lihatnya obatnya karena hampir sama-sama ini, buat itu, buat ada oralit, ada ini, ada suplemen. Itu yang mesti memperhatikan itu harusnya keluarganya, bukan orang lain. Karena orang lain yang berangkat haji bersamaan, dia juga punya kegiatan sendiri menjalankan ibadah ya. Jadi ketika dia berangkat ke masjid, dia akan ditinggal ya. Kalau waktunya orang tua nggak bisa ikut ya, kalau waktunya sakit. Jadi itulah perlunya pendampingan dari keluarga. Nggak tahu itu pendampingan untuk umur sekian nggak tahu, pokoknya pendampingan dari keluarga itu sangat penting sekali, karena nyawa manusia itu sangat penting. Jangan asal-asalan ramalan lansia tapi buktinya apa? Banyak kejadian tahun 2023 banyak yang meninggal. Karena apa? Jamaah dari Indramayu banyak yang meninggal. Yang saya tahu dari jamaah travel saya 2 orang meninggal ya. Masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah jamaah dari Kloter 08 Kabupaten Indramayu. Beliau adalah seorang lansia yang bernama Ibu Hajat Dawila. Beliau adalah orang yang baik, yang selalu ceria walaupun lansia, namun peduli dengan sesama. Rian Survivor Channel Madinah mengajak untuk para sahabat Rian Survivor, kita doakan untuk Ibu Hajat Dawila ini semoga husnul khotimah dan amalan hajinya mendapatkan amalan yang mabrur. Saya selaku seseorang yang dekat dengan beliau mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan yang telah mengurus beliau selama di Tanah Suci dari Kota Madinatul Munawwarah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Karena saya tahu petugas kesehatan khususnya Kloter 08 Kabupaten Indramayu sangat gercep sekali, gerak cepat, makanya saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga para petugas kesehatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ya, kenapa saya speak up seperti ini, karena pengalaman 2023 itu jamaah yang saya dampingi meninggal 2 orang ya waktu hajian. Yang satu meninggal di Kota Mekah Al-Mukarramah, dan yang kedua meninggal di atas pesawat ya waktu turun menuju ke Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi saya speak up kali ini sesuai dengan saya pribadi pengalamannya ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga tembus pada orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan yang mengurusi tentang haji ya. Karena apa? Catering haji saya tahu, ikut tender penyeleksian catering haji itu sangat ketat menurutku. Karena waktu itu saya ikut yang nyeleksi 2 mobil, kurang lebih mungkin yang ikut seleksi 15 orang ya dari pemerintahan Indonesia. Nggak tahu itu dari pemerintahan Kementerian Agama atau dari mana ya. Pokoknya saya ikut seleksi, waktu itu saya tidak menang tender perusahaannya. Makanya di tahun 2022 saya itu nggak ikut servis ya untuk jamaah Indonesia. Untuk jamaah India mungkin waktu itu ikut ya, tapi karena waktu itu saya pindah majikan, saya tidak
berkecimpung di dunia catering lagi. Namun saya tetap ikut membantu jamaah asal Indonesia yang asal Kabupaten Indramayu untuk area Kota Madinah Munawwaroh ya. Kebutuhannya apa? Dari ketua travel saya selalu berkomunikasi. Jadi saya berharap ya, harapan saya untuk tahun 2024 pemerintah Indonesia mesti bijak dan mesti tegas ketika ada catering jamaah haji yang ditemukan seperti itu, tindak lanjuti gitu, tindak tegas, kasih ke apalah gitu, diputus kontraknya untuk tahunnya akan datangnya gitu. Karena apa? Saya masih menemukan menu-menu yang di bawah standar ya. Menurutku itu nggak layak lah gitu. Meskipun kita mesti bersyukur apa dikasih servis makanan seperti itu. Jamaah Indonesia itu alhamdulillah banyak yang bersyukur ya. Tapi kita janganlah jolin seperti ini ya, memberikan servis untuk orang Indonesia asal-asalan gitu. Karena saya juga tahu, saya juga mendengar dari restoran Indonesia yang berada di Madinah itu di booking untuk membantu suplai makanan juga untuk orang Indonesia dengan harga yang di bawah standar. Maksudnya apa? Dari perusahaan yang menang tender dilimpahkan ke restoran Indonesia untuk ikut servis. Jadi perusahaan itu melimpahkan ke orang lain juga, ke restoran-restoran lain juga gitu. Karena perusahaan cateringnya kemungkinan tidak bisa mencukupin kebutuhan servis untuk beberapa puluh ribu orang ya. Itu. Sedangkan yang dia bilang, kenapa waktu dikasih ke restoran saya, kan restorannya besar, kenapa harganya sangat-sangat murah sekali, tapi pengennya menunya sangat enak. Teman saya berpikirannya nggak mau karena apa? Karena itu sama aja zolim ya. Karena untuk servis orang Indonesia ya, masa mau dikasih makanan yang asal-asalan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau memang pemerintah Indonesia ingin memberikan servis catering yang terbaik, kasihlah kesempatan catering-catering kecil juga untuk dikasih join servis makanan Indonesia untuk jamaah kita gitu. Walaupun itu dari catering mana gitu, yang penting higienis, bisa servis berapa ribu ikut sertakan gitu. Jadi di mana servis catering yang bagus, itulah yang dipakai untuk tahun-tahun kedepannya. Jangan sampai tahun seperti kemarin, ntar tahun depan masih dipakai lagi perusahaan catering itu. Masya Allah, itu mesti dikoreksi lagi ya. Jadi jangan mentang-mentang perusahaan catering ini bisa mencukupin berapa ribu jamaah terusan di booking. Kalau menunya seperti itu buat apa gitu? Apa ada alasan lain pengen di sakunya dapat duit gitu? Saling ada timbal balik keuntungan lain atau gimana gitu? Kalau macam seperti ini, Masya Allah, itu namanya zolim. Berikanlah kesempatan catering-catering kecil, perusahaan-perusahaan yang bisa servis untuk jamaah haji minimal 5.000 jamaah. Berikanlah kesempatan mereka untuk ikut servis yang terbaik untuk jamaah Indonesia. Insya Allah, kalau catering-catering di Kota Madinah Munawwaroh ikut servis semua, menunya sesuai dengan apa yang kita minta, insya Allah menunya akan lebih baik gitu. Jadi daripada satu perusahaan catering ditibain berapa puluh ribu, nanti nggak bisa memberikan servis yang baik, hasilnya seperti itu gitu. Masih mending berapa puluh ribu dikasih ke ini perusahaan ini dibagi-bagi, jadi kan nggak salah-salan untuk memberikan menunya gitu. Itu menurut saya ya, memberikan masukan, karena saya juga sebagai orang yang berpengalaman di bidang catering ya, berpengalaman di komplain, berpengalaman ya seperti itulah pokoknya. Karena
8 tahun di kota Yanbu dan juga datang ke kota Madinah Munawwarah servis untuk jamaah India ya. Jadi wajar kalau kita berkata yang penting syukurin ya. Kalau ada ngomong saya nggak peduli komenan dari subscriber ya, mesti bersyukur apa segala macam. Karena ketika kita komplain hari ini untuk kebaikan di tahun berikutnya yang akan datang ya, jamaah haji yang akan datang. Jadi itulah harapan saya, semoga ada perubahan. Ketika tahun ini dikenakan kenaikan biaya haji tahun 2024, saya berharap tahun 2024 akan lebih baik lagi. Jangan seperti tahun kemarin, dari mulai cateringnya, jamaah lansia juga mestinya harus dapat pendampingan langsung dari familinya. Kemudian untuk transportasi semoga akan lebih baik lagi, jangan sampai terjadi kejadian Musdalifah ya, di Musdalifah untuk tahun berikutnya, mesti tepat waktu jemputannya ya. Demikian video vlog kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tidak lupa-lupanya saya doakan untuk para subscriber dan viewersku yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh. See you in the next video, bye.